Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian, syukur, serta nyanyianku. Terpujilah Engkau, terpanggillah Engkau menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebulat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita umat Katolik percaya dan yakin bahwa Bunda Maria tetap perawan mulia. Sudah dalam rumusan iman yang pertama, gereja mengakui bahwa Yesus hanya oleh kuasa Roh Kudus dikandung dalam rahim perawan Maria. Juga segi jasmani dari kejadian ini turut dinyatakan, ia mengandung Yesus tanpa benih dari Roh Kudus. Para bapak gereja melihat dalam perkandungan oleh perawan Maria ini suatu tanda bahwa sungguh Putra Allah datang ke dalam kodrat manusiawi yang sama dengan kita. Demikianlah Santo Ignatius dari Antioquia berkata, "Kami yakin dengan sepenuhnya tentang Tuhan kita, yang dengan sesungguhnya berasal dari keturunan Daud menurut daging, putra Allah menurut kehendak dan kekuasaan Allah. Sesungguhnya dilahirkan dari seorang perawan, sesungguhnya menderita dalam pemberian Pontius Pilatus, dipaku untuk kita dalam daging, dan ia menderita sesungguhnya sebagaimana ia juga sungguh membangkitkan diri." Berita-berita dalam Injil menanggapi perkandungan yang perawan itu sebagai karya Allah yang melampaui segala pengertian dan kemampuan manusiawi. Malaikat berkata kepada Yosef tentang Maria istrinya, "Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Gereja melihat di dalamnya pemenuhan janji yang Allah berikan melalui Nabi Yesaya. Dia berkata, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang putra." Dalam Yesaya 7:14. Kadang-kadang orang merasa bingung karena Injil Markus dan surat-surat Perjanjian Baru tidak mengatakan sesuatu pun mengenai perkandungan Maria yang tetap perawan. Orang pun bertanya-tanya, apakah di sini kita tidak berhadapan dengan legenda atau gagasan teologis yang tidak ada maksud historis? Untuk itu perlu dijawab. Pada awal sejarah Kristen, iman akan perkandungan yang perawan menimbulkan pertentangan ejekan dan kurangnya pengertian pada orang yang bukan Kristen, baik Yahudi maupun kafir. Jadi, ia tidak dimotivasi oleh mitologi kafir atau oleh suatu penyesuaian kepada ide zaman itu. Arti dari kejadian ini hanya dapat ditangkap oleh iman yang melihatnya atas dasar hubungan rahasia-rahasia iris sendiri antara satu sama lain. Dalam seluruh misteri Kristus, mulai dari penjelmaannya menjadi manusia sampai dengan Paskah, sudah oleh Santo Ignatius dari Antioquia diberikan kesaksian mengenai hubungan ini. Dia berkata,
bagi sang penguasa dunia ini, keperawanan Maria dan persalinannya disembunyikan. Demikian pula kematian Tuhan, 3 misteri yang berteriak dengan nyaring yang terjadi dalam kesunyian Allah. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan menghantar gereja kepada pengakuan bahwa Bunda Maria dengan sesungguhnya tetap perawan juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Oleh kelahirannya, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan justru menyucikannya. Liturgi gereja menghormati Maria sebagai yang selalu perawan. Kadang-kadang orang mengajukan keberatan bahwa di dalam kitab suci dibicarakan tentang saudara dan saudari Yesus. Gereja selalu menafsirkan teks-teks itu dalam arti bahwa mereka bukanlah anak-anak lain dari perawan Maria. Yakobus dan Yosef yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus merupakan anak-anak seorang Maria yang adalah murid Yesus dan yang dinamakan Maria yang lain. Kita bisa membacanya dalam Matius 28 ayat 1. Sesuai dengan cara ungkapan yang dikenal dalam Perjanjian Lama, mereka itu sanak saudara Yesus yang dekat. Yesus adalah putra Maria yang tunggal, tetapi keibuan Maria yang rohani mencakup semua manusia. Untuknya Yesus telah datang untuk menyelamatkannya. Ia telah melahirkan putra yang oleh Allah dijadikan yang sulung di antara banyak saudara, yakni umat beriman. Maria bekerja sama dengan cinta kasih keibuannya untuk melahirkan dan mendidik mereka.